Hai guys, perkenalkan nama aku Farida. Jadi di sini aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar pramugari. Jangan lupa tonton sampai akhir. Makasih. Oke, yang pertama aku bakal jawab. Ini pertanyaan yang sering banget kalian tanya ke aku. Jadi pramugari wajib nggak sih sekolah pramugari? Oke, jadi kalian yang mau jadi pramugari itu nggak harus sekolah pramugari dulu. Mau ngelamar ke maskapai yang kalian tuju, itu nggak ada yang tercantum kalian harus lulusan sekolah pramugari manapun. Jadi untuk kalian yang fresh grade ataupun lulusan kuliah, kalian bisa banget langsung daftar ke maskapai yang kalian tuju. Kalau menurut kalian sekolah pramugari itu penting, ya silahkan mencoba. Semua itu balik lagi pada saat kita rekrutmen. Kita kan nggak tahu apa yang dinilai dari para recruiter kepada kita. Jadi untuk aku pribadi sih kurang menyarankan untuk sekolah-sekolah pramugari tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sering kalian tanya ke aku, Kak, apa sih cara-cara jadi pramugari itu? Jadi di sini aku bakal bacain langsung dari websitenya maskapai aku. Jadi untuk yang pertama, kualifikasinya yaitu warga negara Indonesia. Untuk yang kedua, belum pernah menikah. Yang ketiga, belum memiliki pengalaman menjadi pramugara dan juga pramugari. Jadi buat kalian yang fresh grade, kalian bisa banget langsung daftar. Selanjutnya menarik, mampu bekerja sama dalam tim, energik, senang membantu, dan juga jujur. Untuk yang selanjutnya, pendidikan minimal SMA, SMK, ataupun sederajat. Diutamakan lulusan D3 ke atas. Untuk pria, minimal berusia 18-30 tahun dan juga wanita berusia 18-28 tahun. Untuk tinggi pria, minimal 170 cm dan juga untuk wanita tinggi minimalnya 158 cm. Dan not berat badan proporsional. Jadi berat badan proporsional, cara menghitungnya, tinggi kalian dikurang 110 itu berat badan proporsional. Selanjutnya, sehat jasmani dan juga rohani, tidak buta warna, total ataupun parsial, dan juga sudah vaksin COVID-19 minimal dosis 3. Tidak memakai behel dan tidak berjerawat. Nah, jadi itu semua syarat-syarat jadi pramugari. Oke, untuk yang selanjutnya yang sering kalian tanya ke aku, Kak, apa aja sih tahap-tahap waktu rekrutmen, ikut rekrutmen pramugari? Jadi di sini aku bakal jawab sesuai dengan pengalaman aku sendiri pada saat kemarin ikut rekrutmen pramugari. Jadi waktu itu aku ikut rekrutmen yang ada di Yogyakarta di Hotel Grand Mercure. Untuk dress code-nya sendiri memakai kemeja lengan pendek dan juga memakai rok dengan membawa berkas-berkas. Untuk tahap pertama yaitu tahap administrasi, yaitu kita bakal dikasih link dan kita di situ mengisi biodata kita. Dan setelah tahap administrasi, kita akan disuruh duduk kembali dan juga kita akan dipanggil untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Di sini sistem langsung gugur apabila ada yang tingginya kurang 1 cm ataupun 2 cm, itu akan langsung dinyatakan gugur pada saat itu juga. Ataupun yang ada overweight, itu melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh maskapai, itu bakal langsung digugurkan saat itu juga. Nah, setelah itu untuk yang lolos disuruh kembali untuk duduk dan menunggu panggilan untuk melakukan tes performance yang pertama. Oke, jadi di tahap pertama ini kita akan dipanggil bersepuluh dan juga kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan, dan disitu sudah ada beberapa user yang akan menanyai kita, dan disitu kita akan dipanggil untuk maju satu persatu pakai full English ya. Jadi usernya nanya pakai bahasa Inggris dan juga kita jawabnya juga pakai bahasa Inggris. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan aku spill sedikit. Yang pertama pasti itu menyangkut nama kalian, alamat, tempat tinggal, dan juga pendidikan terakhir kalian. Dan apakah kalian udah pernah bekerja ataupun belum. Jadi aku ada tips untuk menjawab pertanyaan ini. Pada saat menjawab, kalian harus dengan suara yang tegas, tapi kalian tetap pelan dan kalian harus tetap pede. Entah itu misal kalian nervous ataupun ada salah sedikit, kalian tetap aja pede. Jangan nunjukin kalau kalian tuh apa ya gitu, jangan banget. And always smile, harus tetap senyum, itu kunci utama. Good morning sir, let me introduce myself. My name is Farida, I'm 21 years old. I graduated from senior high school majoring for accounting management, and I have work experience for 2 years in hospitality. Thank you. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanya, why do you want to become a flight attendant, or what is your motivation to be a flight attendant? Jadi di sini kalian kasih tahu motivasi kalian buat jadi pramugari. Untuk yang selanjutnya yaitu why do you want to work here? Kenapa kalian mau bekerja di perusahaan kita?
Jadi di sini kalian benar-benar aja jawabnya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Berikan jawaban terbaik kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu what is your weakness or what is your strength. Jadi kalian bilang kekurangan dan juga kelebihan kalian, tapi kalian kemas dengan cantik. Nah itu beberapa pertanyaan, tapi nggak semua, yang ada pada performance 1. Setelah kita menjawab pertanyaan tersebut, kita akan disuruh kembali mundur dan akan berlanjut untuk peserta-peserta yang lain. Setelah semua peserta sudah, kita akan disuruh kembali duduk dan menunggu hasil apakah kita akan lanjut ke performance kedua atau kita akan gugur. Nah, untuk yang performance kedua, kita akan dipanggil beberapa orang saja. Waktu itu aku hanya berlima, dan di sini kita akan dikasih pertanyaan lagi menggunakan bahasa Inggris. Dan setelah itu kita akan disuruh jalan jongkok, dan juga di sini user akan mengecek apakah ada bekas luka ataupun ada jerawat yang ada di muka kita. Nah, setelah di tahap performance kedua ini, kita akan kembali disuruh duduk dan menunggu hasil. Kita akan lanjut ke pantuhir ataupun kita akan gugur. Terakhir ini yang biasa kita sebut dengan pantuhir. Di sini kita akan dipanggil satu persatu menuju ke ruangan. Dan nah, di dalam ruangan tersebut, based on my experience dan juga teman-teman aku, itu kita saling sharing apa aja sih yang dilakukan pada saat pantuhir tersebut, pertanyaan apa aja yang dikasih pada saat pantuhir tersebut, itu beda-beda. Aku nggak akan menyamaratakan. Nah, setelah tahap pantuhir sudah selesai, kita akan disuruh duduk kembali. Kita menunggu hasil akhir dari proses seleksi yang sudah kita jalankan pada hari itu. Dan untuk pengumumannya sendiri itu akan langsung diberikan. Tes tersebut itu diselenggarakan di Jakarta. Setelah kita dinyatakan lulus pantuhir, jadi di sini masih ada beberapa tahapan tes lagi seperti psikotes, English test, CBT, dan juga interview yang terakhir, dan juga ada juga MEDEX sebelum sign kontrak. Jadi untuk psikotesnya sendiri itu ada warteg test, Kraepelin atau Pauling, menggambar pohon, aritmatika, dan juga ada tes logika. Untuk CBT waktu itu aku ada 50 soal, kalau nggak 100 soal. Dan setelah CBT selesai, jika kita dinyatakan lolos, di situ ada passing grade-nya. Kita akan lanjut ke tahap interview full English di sini. Setelah kita dinyatakan lulus tahap interview tersebut, kita akan lanjut ke MEDEX, medical exam, di mana kita akan datang ke Balai Kesehatan Penerbangan yang sudah dijadwalkan oleh perusahaan, dan di situ kita benar-benar dicek luar dan juga dalam. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu kalian akan fit ataupun kalian akan unfit. Jika kalian dinyatakan fit, kalian akan langsung dijadwalkan untuk sign kontrak. Tapi jika kalian unfit, kalian masih akan diberi waktu kurang lebih 1-3 bulan untuk recovery agar kalian bisa fit kembali. Jadi itu sedikit tahapan-tahapan untuk menjadi pramugari dari pengalaman aku sendiri. Buat kalian yang mau join, jangan lupa persiapkan diri kalian sebaik mungkin, dan good luck. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Thank you.